Nabi diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabatnya. Panjenengan juga demikian. Kenapa? Perintah kepada Nabi hakikatnya juga perintah kepada umatnya. Ya. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah, ketika Allah taala menurunkan ya firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat dekatmu. Jadi kita itu punya kerabat. Kerabat itu siapa? Ya Pak Le, Bule, ponaan, ya. Itu adalah kerabat. Lah saat itu beliau mengatakan qala ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang Quraisy. Au kalimatan nahwaha, atau kalimatan sepertinya. Ya. Jadi beliau memanggil ishtarau anfusakum, tebuslah diri kalian, belilah diri kalian. La ugni minkum, la ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak akan mampu menyelamatkan diri kalian dari adab Allah sedikit pun. Ya. Allah Ta'ala ini kalau orang itu kafir, sudah Nabi Muhammad nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Sebagaimana para nabi yang keluarganya kafir, istrinya, anaknya, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, gitu loh. Ya. Paman-paman nabi yang kafir itu kan masuk neraka juga, Pak. Itu padahal satu nasab dengan beliau. Awak dewi itu enten jalur nasab nang Kanjeng Nabi kira-kira. Ya, wong kita itu ndak ngampalkan nasab kita biasanya, Pak nggih. Mari mbah wis pedhot sapa ya ndukurku itu. Kan begitu. Orang Jawa, kalau orang Arab itu insyaallah mencatat nasabnya itu ya. Nah, ya Bani Abdul Manaf, ini juga keluarga beliau. La ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat membela kalian dari siksa Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas ini? Paman beliau, nggih. La ughni anka minallahi syai'a. Saya juga tidak mampu untuk menyelamatkan engkau dari siksa Allah sedikit pun. Ya. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah. Wa ya Safiyah. Ya, bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a, sama artinya ya. Anaknya juga disuruh, ya Fatimatu binta Muhammadin. Wa Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salini ma syi'ti min mali. Silakan kamu minta apa saja hartaku ini. Kata Rasulullah, sekarang minta aja. Apa yang kamu inginkan dari hartaku? La ughni anki minallahi syai'a. Ya, karena aku tidak akan mampu menyelamatkan Anda dari siksa Allah sedikit pun. Ya, yakni tidak ada sesuatu yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah melainkan imannya, Islamnya, dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syafaat itu adalah sebagai suatu bantuan yang bisa meningkatkan derajat. Dalam kitab Fathul Majid disebutkan orang yang sudah masuk surga itu, Pak, beri syafaat supaya bisa meningkat derajatnya. Sebagaimana dalam surat Tur ayat 22 itu loh. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya yang beriman akan dipertemukan. Itu bisa jadikan takwanya ayah dengan anak itu beda. Lalu diangkatlah dan diberikan bisa bertemu. Ngertos nggih? Ngaten nggih? Nah, seperti itu. Ada juga yang seharusnya masuk neraka menjadi tidak gitu. Ada yang dibebaskan dari siksa api neraka, dilepaskan. Ya, di antaranya syafaat itu jenengan akan peroleh satu, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 dari apa, Pak? Al-Qur'an. Al-Qur'an iki kudu sering diwaca. Nggih. Cek iso nulung sampean. Jadi jangan kita itu ndak hobi baca Quran. Kalau gak hobi dipaksa ya apa carane? Hobi. Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kira-kira wong Islam niki sing maca WA mbek waca Quran niku akeh pundi. Nah, WA niku kula kadang-kadang kula jarno data niku. Kepingin ngene wonge bengi kelentang-kelenting. Enten sing mari adzan lho, mari adzan, salat dulu wis ting ngoten berarti mau sembahyang buka sing kirim. Kan begitu. Jadi kenemenan ya. Ya. Ya boleh baca tapi jangan terlalu, apalagi kalau sekarang ini kelas daring, grupnya sangat banyak. Tambah ngeluh ngrasakno WA niku. Tuwilu wis 1000 pira ngoten nggih. Ya, makanya saya grup sekolah itu pesan sama seorang teman saya. Bu, nanti kalau dapat WA penting tolong saya dijabri. Karena saya itu malas nek maca wakeh niku. Terus isinya hanya apa gitu ya. Pokoknya enggak penting-penting ngerti nggih. Nah, jadi bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena besok pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan membantu menolong orang itu bagi orang yang menjadi ashabnya. Sampeyan tahu ashab sih? Ashab itu jamak dari apa? Sahib. Sahib itu teman karib, ngerti sih? Dadi nang ndi Quran ya diji ya diwaca, ngoten lho, Pak. Bu nggih. Ya, hobi baca Quran. Ya. Ya boleh jenengan menghafal surat-surat tertentu boleh, tapi ojo pilih kasih nggih. Ya. Quran sing dihafal mek 4 tok. Nek gak Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Liyane gak tahu diwaca. Ya dibaca semuanya. Ya, saya termasuk masih belum saya lihat diri saya belum seperti target ada Pak Lek saya itu. Kalau beliau itu baca Al-Quran itu dalam 1 bulan bisa khatam sampai 5 kali. Ya, kadang seminggu itu khatam berapa gitu. Ya, ada yang gitu orang itu, Pak. Ada yang saya lewat hari-hariannya itu beliau, saya lewat rumahnya di tempat saya. Habis maghrib, habis asar, mesti pegang Quran dia itu. Ya, itu orang-orang yang pensiun dan dimanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang betul barokah. Ngerti ya? Gak tambah loro-loron pensiun itu. Yang penting pensiun dari pegawai negeri loro ya. Walane napa? Napa kalau loro? Biyen niku duwe akeh. Teles-teles sakniki garing, mau disesali. Sajane nek kula niat ningali tiang pensiun niku, wong pensiun niku enak lho. Orang nyambut gawe tapi dikei duit. Kurang enak apa? Ya. Sedangkan yang swasta seperti panjenengan banyak yang swasta, Pak ya. Harus disyukuri juga karena sampean setiap hari bekerja itu, setiap hari bekerja mencari barang yang halal, rezeki yang halal itu bagian dari ibadah yang bisa mengampunkan dosa. Artinya sahih, Pak. Man amsa kalan ala amal yadihi. Siapa yang sore hari itu pegel sebab dia nyambut gawe, sore pawakan. Tambah tuwek tambah pegelan, Pak nggih. Ya. Amsa maufuran. Di sore hari dia diampuni Allah Taala dosanya karena dia mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal itu diperintah Quran, berarti bagian dari ibadah. Ngerti nggih? Jadi saya menyambut gawe itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makanya nggih dilihat di posisi mana kita dan disitulah kita bisa bermain dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ngoten mawon sing ya. Nek wis tuwek ya disyukuri. Wong tuwek niku nek turu gak patek suwe, leres Pak nggih. Napa kok digawe ngoten karo Gusti Allah? Insya Allah ya, supaya kita banyak dekat. Nek arek enom turu Mas ya, blek ngono ya. Iku kadang dihoyak-hoyak subuh iku cek angel, kecuali yang sudah terbiasa mulai kecil nggih. Tapi nek tuwek niku moro-moro jam 2 ngono. Leh nggih.
Karek kan godaane setan niku kan jane ngoten. Sik turu dilungkas polane cek kedalon. Kadang-kadang ngoten nggih. Nah, engko enten sing tangi malih saged salat, luar biasa itu. Ada yang tertidur sampai subuh. Ya. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gitu. Ya, kalau kita itu hidayah memang hanya Allah Ta'ala yang memberikan. Tapi apakah kemudian kita diam? Hidayah itu kan sesuatu yang besar sekali dan luar biasa, yang menentukan nasib orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya. Jenengan nggih ngoten, masih rezeki ya takdiri Allah, ya. Apa sampean meneng tengok-tengok ngono? Engko nek aku wayahe oleh mangan kula ana sing meteri, monggo nek sampean ngoten nggih. Kan tidak kan ternyata. Artinya hidayah itu harus dicari. Kenapa harus dicari? Para nabi diutus oleh Allah Ta'ala itu berapa jumlahnya? Sampai 240 orang. Itu kan disuruh menyebarkan hidayah. Dan manusia itu dikasih perangkat oleh Allah Ta'ala. Akal, pikiran, indera, ilmu, kemudian ada kitab suci. Itu semua kalau diangan-angan insya Allah membuka. Ya, Bang, ya? Sebenarnya seperti paman-paman Nabi itu tahu kalau ponakannya itu seorang Rasul. Hanya persoalan-persoalan yang kita lihat di dalam Al-Quran. Kenapa orang itu tidak mau beriman sebagaimana orang Yahudi? Setunggal krono dengki, Pak. Ya, dengki. Baghyam bainahum. Yang kedua, sombong. Sombong. Ala Muhammad lahir wingi. Ngoten Pak, ya. Niku sing gare menghalangi hidayah. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, yang menghalangi hati adalah disebabkan oleh penolakan sebelum dia mendengar. Ngertos ya? Gurung disampaikan wis semua. Seperti orang Yahudi, qalu qulubuna gulfun. Mereka mengatakan hati kami tertutup dari keterangan Muhammad. Sekarang ngereken aku masih ngomong apa. Itu yang bikin hidayahnya tidak masuk. Ada sebabnya orang tidak dapat hidayah, dan ada sebabnya pula orang dapat hidayah. Dan sampean eling-eling Gusti Allah niku ngejak awak dhewe niku mlebu swarga kabeh. Wallahu yad'u ila daris salam. Ya, surat Al-An'am ya. Insyaallah ayatnya lupa saya. Dan Allah mengajak kalian menuju tempat keselamatan. Yang dimaksud adalah surga. Allah tidak pernah ngomong masuklah neraka, enggak pernah. Gitu? Nah, tetapi Allah mengilhamkan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, yaitu cuma hidayah itu disifati oleh Allah mendaki, Pak. Ya, falak tahamal aqabah itu. Jadi an-najdain, dua jalan itu supaya kita mencari jalan yang bisa menyelamatkan kita. Dan setiap kali orang itu ingin mendapatkan hidayah, pasti diuji Allah Ta'ala. Tiang sing hijrah ini mesti diuji. Artis itu Pak, yang hijrah orang sing payu Pak. Ya, akhirnya gak kuat, enten sing asale joget-joget maling ya. Asale wis leren ya. Akhirnya joget maling, saya gak payu mana jadi takdir gak payu. Ngerti ya? Makanya kemudian tetaplah kita thiqah di atas kebenaran dan tetap selalu berdoa kepada Allah. Jangan sampai lepas. Makanya kita diajari dalam salat itu ihdinas siratal mustaqim. Karena ada orang itu yang asalnya dapat hidayah lepas. Jangankan jenengan saya yang nggak hafal Quran, sing hafal Quran murtad itu ada, Pak. Gitu. Ya, tapi ada pula orang preman yang koyoke gak mungkin dapat hidayah nurut pandangan jenengan, tapi Allah tahu isi hati dia dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebab-sebab yang menghalangi hidayah tadi hendaklah dijauhkan, nggih. Ngerti nggih? Saged disampe diterami nggih. Dadi durung-durung diterangno wis enggak boleh, mesti gak dapat. Terus dengki. Orang Yahudi kan dengki kepada Nabi Muhammad. Padahal dijelasno ya apa terbukti ya tetap no way untuk Muhammad. Kan begitu. Nah, ini
Lalu Allah menyatakan fanazzalat tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab itu orangnya tampan sekali, Pak. Istrinya sangat cantik. Ya. Gelar istrinya itu Ummu Jamil gelarnya. Ya. Kunyahnya itu Ummu Jamil. Ibunya kecantikan saking ayune, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Tapi kemana-mana Rasulullah pergi selalu dengki. Ya. Selalu difitnah terus. Makanya kedengkian terhadap keponakannya ini yang menghalangi hidayah. Makanya dengki itu angel, Pak. Uang niku nek wis dengki, gak seneng mbek uang. Masih ngomong bener ya dianggap salah. Masih ngelakoni bener ya dianggap salah.